uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narima najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita milih birrul walidain karena itu yang ada hadisnya, misalnya ridho wa fi ridhol walidain. Tok maksiat juga sama. Ada maksiat-maksiat yang secara sharihul hadis itu ceplos ya hadis itu disebut mimma yusabbibu suhtawah, sesuatu yang menjadikan Allah itu tidak senang. Misalnya kayak dosa rentenir, dosa menyepelekan orang mukmin, atau dosa menghalang-halangi berjalannya kebenaran. Itu adalah kalimat-kalimat atau dosa-dosa atau perilaku yang Allah jelas ngendikan itu mimma yusabbibu sukhta, sesuatu yang dadekno bencine Allah. Nah, kemudian di luar yang sorry itu, di luar yang jelas-jelas itu, ada kemungkinan-kemungkinan yang didhawuhna Sayyidina Umar. Jadi eling-eling ya, jadi yang pokok itu tentu sharihul Quran wal hadis. Itu harus kita ikuti. Jadi ora usah kata manan, memang itu nyata. Saya ulang lagi ya. Nak ono sharihul Quran berarti ora usah katama, ora usah sesuatu yang dianggap disembunyikan kayak ridho wa fi ridhol walidain. Nah, di luar yang sorry itu baru ada tebak-tebakan misteri, misalnya ada orang jadi wali hanya karena tadi misalnya ri ning dalan disingkrehno takut ri tadi mengenai orang muslim. Terus ada beberapa orang yang bahkan ditobati Allah hanya karena minumi anjing. Nah itu yang misteri. Tapi tentu misalnya kok ada pilihan wayahe ngombeni ibu yang kehausan. Terus gue spekulasi, wah tak ngombeni asuwe nak untuk ridane pangeran. Itu kebodohan itu karena memperbandingkan sesuatu yang sorry ya dengan yang misteri. Jadi tetap kita milih yang sorry dulu Sorry itu yang eksplisit disebut Allah dan Rasul. Begitu juga menyangkut sukhtuwah. Nah, jadi resiko ngaji kitab-kitab yang berbau tasawuf memang seperti itu. Jadi memang kita tidak boleh terlalu tasawuf dengan makna yang ini ya. Jadi saya ulang lagi, apapun hebatnya Sayyidina Umar itu tetap dawe proporsional. Tadi katama itu ya dengan makna di luar yang sorry. Saya ulang lagi, di luar yang sorry. Kalau yang sorry ya kita ikuti ya, jadi tidak semuanya disembunyikan Allah, tapi ada hal-hal sing jelas untuk ridhanya Allah, kayak birrul walidain, mencari ilmu, terus ridho mek qada qadar, terus ada beberapa yang sekaruan ridho mek qada qadar malah sangat tinggi makomnya, jelas radhiyallahu anhum wa radu anah. Orang yang ridho terhadap keputusan Allah, Allah akan ridho pada dia. Itu jelas aturannya. Jadi kowe nak ridho peparingnya Allah, maka Allah akan ridho ke kamu. Itu kan berarti satu taat, yaitu ridho kepada Allah yang dadekno Allah ridho. Itu tidak jenis yang dikatama, yang disimpan atau dirahasiakan. Jadi walhasil pesan saya ngaji itu sing khatam, karena ilmu itu ya mirip wong ngomong gitu lah. Jadi misalnya ono wong kelaparan, mesti nganggep yang terpenting bagi dia saat itu adalah makan. Kok ono wong kehausan, yang penting saat itu ya minum. Terus kabeh diomongkan yang terpenting. Jadi kanggo diutang ya sementing ra ditagih. Nah, itu kan dekne ora iso nalar, dadi ra iso nalar ono wong kok enake mangan sate iku mergo dekne orientasine sing penting ora ketemu debt kolektor. Nah, semua akan dikatakan itu paling penting, tapi tentu semuanya proporsional. Napa semua itu? Tapi ketika kita ngomong husnul khotimah, kita akan ngomong yang paling penting itu husnul khotimah. Tapi sebetulnya husnul khotimah sendiri kalau kita ngomong, apa artinya gue kepengen husnul khotimah?
Kemudian perilaku harian kamu tidak mengawal Islam, gak tahu ngitmai Islam, gak tahu ngitmai wong tua. Sementing orientasinya mau husnul khotimah, itu kan ya keliru juga. Jadi walhasil kalau pesen semua yang ada di teks-teks kitab-kitab seperti ini KBU proporsional. Jadi katama ya dalam konteks yang katama. Tapi beberapa nyatanya Nabi ngendikan secara ceplos bahwa ridho Allah misalnya firidul walidain. Tidak ada kata makatamanan. Memang ada beberapa resep sangka Nabi ini loh yang menjadikan kamu diridhoi Allah. Misalnya ridhol walidain, ridho Allah firidul walidain, ridho sama kodok qadar, terus mencari ilmu. Itu jelas di hadis ridhon bima yasna, semua malaikat suka kalau ada orang mencari ilmu. Itu hal-hal yang Allah menjelaskan secara detail, secara sharih, secara ceplos, secara eksplisit bahwa itu semua mahal ridhohu, sesuatu sing dadekno ridhane Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali juga sama, Allah menyembunyikan walinya di antara manusia supaya orang gampang menghormati semua orang, karena bisa saja dia itu wali, semua orang berpotensi wali. Tapi tentu kan ada orang-orang yang jelas rawali, orang ini ketoro, kelakuannya ketoro, terus itu kan ya katama itu ya yang potensi. Itu nak karwane wonge pemabuk, sering menyepelekan Allah dan Rasul, pemene ra salat terus. Tapi kan iso wae wali. Itu sudah terlalu gawe-gawe cara Jawa itu, karena itu enggak masuk kategori katama tapi jelas. Itu juga wa katamal mauta fil umri, terus ya dan seterusnya. Nah, masalah Lailatul Qadar juga di sini berlebihan. Maksudnya berlebihan itu Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di semua Ramadan. Ya tentu pendapat itu mau proporsional, karena kita tahu di semua teks hadis sahih tetap keyakinan ulama Ramadan untuk Lailatul Qadar itu setelah tanggal 20 sampai 30 Asyrul Awakhir. Nama al-Asyrul Awakhir. Cuma ada orang yang mungkin persyaratannya Allah kowe tak kei, tapi syaratnya ibadah ngetuk mulai tanggal 1. Ya, tapi tetap saja Lailatul Qadar itu fil asyril awakhir, di 10 terakhir. Tapi tetap soro setare itu dimulai ibadahnya, maksudnya setar ning ibadah dimulai 1 sampai 20. Tapi nak kowe misalnya duwe potensi, tapi bisa saja Lailatul Qadar jatuh tanggal 1, yaitu kharqun lil ijma' misalnya, atau kharqun lil muttafaq alaih, atau kharqun di jamaahiril ulama. Kamu berarti balelo atau merusak konsensus ulama sing darani Lailatul Qadar fil asril awakhir. Jadi ngaji karena kita tidak mungkin mengkhorku ya merubah. Jadi apapun hebatnya kita, misalnya sholat Lailatul Qadar mulai tanggal 1, soalnya Lailatul Qadar tanggal 2, enggak bisa seperti itu. Tetap kita meyakini fil asril awakhir. Ya jadi resiko kitab-kitab tasawuf memang apa ya, hati-hati ini kadang berlebihan. Kita tetap meyakini sing sore, ya saya ulang lagi sing sore. Sing sore, sing ceplos, misalnya Kanjeng Nabi ngendikan Lailatul Qadar itu fil asril akhir, fil asril awakhir. Imam Syafi'i memilih sing autaruhu sing ganjil. Terus ada ulama yang memang milih 27. Nah, sudah kita ikuti saja seperti itu. Meskipun tentu tadi karena Lailatul Qadar sifatnya pemberian, ya yang mungkin Allah juga punya kualifikasi, misalnya sing tenanan mulai tanggal 1 dikai, sing mapak langsung tanggal 27 dianggap wong nakalan. Maksudnya kan iso wae memang aturannya seperti itu apa. Jadi kamane sing ibadah mulai tanggal 1 ibarat orang masak itu ya nyediakno kayu bakar berproses nganti mangan. Nah sing ora proses itu sono mangan terus teko-teko njuk melok mangan. Nah, itu kira-kira ya pantese piye ngono ya itu. Jadi saya mohon sekali semua teks hadis itu proporsional, karena hadis tidak hanya ini. Misalnya Allah itu menyembunyikan ridhonya, jadi orang tidak akan tahu Allah ridhonya di mana. Yaitu ya keliru kalau kaidah itu umum, karena ada beberapa hal yang disebut Nabi jelas ridho Allah, misalnya firdal walidain itu jelas disebut, ya kita harus ikut bahwa luar biasa proses ridho walidain menjadikan orang tua kita ridho. Ini tadi kalau dawe Umar tentang 6 hal yang disembunyikan Allah Ta'ala. Sekarang dawe Utsman.
Ada 6 hal yang kita harus punya ketakutan lebih. Satu, ketakutan bahwa setiap saat Allah bisa saja ngambil iman kita waktan nas'i ing waktu naza. Waktu sing meh mata itu jenenge naza. Ada 6 hal yang orang mukmin harus serius takutnya, yaitu terutama takut diambilnya iman. Ya, terutama takut diambilnya iman di waktu meh mati jenenge naza. Buktinya sahabat sekaliber Ibnu Mas'ud selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa qurrata a'yunin la tanqati. Jadi tentu kita takut sekali kalau pas dekati mati justru iman kita dicabut. Yang kedua adalah orang itu takut bahwa malaikat yang menulis amal kita akan menulis sesuatu yang kita akan dipermalukan di hari kiamat. Jadi walhasil kemaluan sing ana ning donya, rasa malu dipermalukan ning donya, iku luwih ringan timbang nanti kita dipermalukan ning mahsyar di depan umum. Jadi misalnya mau kaya ya contoh paling gampang tadi. Kowe hasud mbek wong ning dunya iso mbok sembunyikan, nanti dipermalukan Allah ning akhirat karena kamu duwe rasa hasud. Apalagi kalau ngenteni jatuhe wong soleh, jatuhe wong alim, orang-orang yang berkontribusi terhadap agama iki. Terus kowe hasud mbok arep-arep jatuhe, lha nanti dipermalukan di hari napa? Kiamat. Itu lebih ngeri kalau kita punya dosa yang kita nanti dipermalukan di hari kiamat. Amal soleh yang kita lakukan lama puluhan tahun, ya mau misalnya kayak ngurmat yatim puluhan tahun ikhlas, tapi setelah dia jadi dokter atau jadi orang besar ketika lupa kamu terus kue getun karena ngamal sama seseorang yang nggak bisa balas jasa, berarti amal kamu itu dibatalkan. Mulane ora ana wong alim kecuali cuek karena tadi, tapi kadang masyarakat itu ya angel kandhanan. Hampir semua orang alim itu nggak suka kenal santrinya, bukan karena nggak mau, bukan karena tadi sebetulnya ingin sebar mulang ya wis mulang, karena kalau kenal takutnya itu memanajemen atau ngatur-ngatur, engko akhirnya terus gak dituruti seakan-akan wong ngaji ini mbak aku kok gak nuruti aku, sehingga banyak orang alim yang milih cuek itu, yang ditakdir kenal ya kenal, yang ndak itu sebetulnya hanya untuk menjaga ikhlas ben tidak selalu mengatur-ngatur. Kalau ngatur-ngatur ujung-ujungnya khadun nafsi. Khadun nafsi bisa membatalkan amalnya dia, mulangnya itu tadi. Punya masyhur banyak orang alim yang nggak mau ditemuin muridnya. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri itu masyhur. Yang boleh sowan saya harus yang nggak pernah ngaji saya. Yang boleh ketemu saya yang tidak ada urusan ngaji dengan saya. Karena takutnya tadi misalnya ada orang alim ngajar 10 tahun sama orang itu, terus orang itu jadi orang kaya raya sukses. Kadang-kadang kan manusia ingin sesuatu karena gak dituruti, ngundat-ngundat, tak ulang kok gak loyal gitu. Itu jadi terus banyak ulama yang milih cuek wis. Ditetir ketemu raya wis. Ya tapi ada saja ulama yang nganggo syariat. Justru dikumpul lo, ben ada ikatan sampai alumni, mbok ikatan sampai macam-macam. Ya tapi itu ijtihadnya orang macam-macam. Nah, yang jelas pastikan bahwa semua itu tidak hadzun nafsi, tidak karena keinginan itu. Itu memang berat aturan-aturan menjaga ikhlas itu berat. Yang jelas saya pastikan ana wong gawe perkumpulan grup alumni ngaji itu alumni apa saja, asal ndak nafsu gak apa-apa. Tapi kalau kira-kira itu nafsu ya tidak usah diteruskan, karena nanti takutnya barang yang kita lakoni, misalnya kalau kula mbek jenengan kan ngaji Jalalain nama, saya tentu suka nggak kenal kalau nuruti, karena itu lebih aman secara ikhlas. Tapi kalau terlalu begitu nanti takutnya nggak ada silaturahim, nggak ada penguatan agama Allah, karena nggak ada muwasalah, nggak ada sambung menyambung. Itu kan setan itu kan di sisi muwasalah ya kamu diganggu, karena nanti bisa memanajemen kalau tidak tersinggung, itu juga setan. Tapi kalau terlalu tertutup memutuskan diri, mungkin selamat ikhlas karena tidak berharap dari mereka. Tapi resikonya ada beberapa santri kita yang nggak pede ngiyai karena nggak sambung dengan kiainya, atau nggak pede ngiyai karena nggak kenal kiai indukannya, karena takut hukum raiso dan ilmu ini pas-pasan. Itu kan repot, dan itu harus dikelola secara ikhlas. Saya punya sekian santri yang di Papua, di mana-mana. Kalau nggak sambung saya nggak berani, takutnya kalau ada pertanyaan hukum dia tidak bisa jawab. Ada orang-orang yang sebaiknya kita tidak sambung karena tipikalnya memang nggak suka sambung. Mungkin dia wataknya pemalu atau wataknya tertutup. Kita kan tidak pernah tahu-tahu watak. Ya kalau masalahnya putus ya putus, tapi jangan putus hubungan hati. Tapi dia tipikalnya orang yang nggak suka kumpul.
Orang Jawa itu isinan. Kan orang itu kan macam-macam. Yang penting semuanya jangan karena hafsun nafsi. Itu eleng-eleng itu. Terus makanya Sufyan Ats-Tsauri masyhur, soalnya muridnya itu moh tenan. Karena dia takut kemudian menuntut haknya sebagai guru. Nah, korek sab'ah yang terkenal Sayyid Hamzah Az-Zayyad itu dia pernah ada orang sowan, ya Hamzah, saya ini punya utang banyak, tolong bilang sama Muhyiddin jenengan yang kaya supaya mensyafaati saya. Jawab Hamzah, saya minta air putih sama santri saya aja enggak pernah, menyuruh santri saya supaya melayani saya saja saya tidak pernah. Karena takut itu saya mengkonversi mulang saya menjadi loyalnya santri-santri, dan itu menjadikan amal dunia. Itu orang dulu itu macam-macam menjaga ikhlasan sampai se ekstrim itu. Ya tentu tidak semua ulama seperti itu. Ada ulama yang suka ngongkon santri karena biar dapat barokahnya khidmah. Ada ulama yang suka minta tolong santri supaya mereka terbiasa khidmah. Itu kan ijtihad. Yang penting pastikan diri kamu tidak ada hadzun nafsi. Itu semuanya motifnya itu nafsu, itu jangan. Karena tadi kalau kamu terlalu tertutup, terlalu terputus, nanti nggak ada kekuatan Islam dalam hal silaturahim. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi.